Bismillahirrahmanirrahim. La yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kamu semua, kembali lagi di podcast Pemuda Kampung Salak. Nah teman-teman, di video kali ini nih saya sudah kedatangan salah satu narasumber. Ya dia sudah sering ikut MTQ lah. Mungkin kita akan sedikit sharing ya. Iya. Oke. Sebelum itu mungkin kau perkenalkan kau punya nama dulu, sama kau punya kesibukan akhir-akhir ini itu apa aja. Oke, sip. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kadafi. Panggil aja Ferry. Kesibukan sehari-hari saya saat ini sebagai status pelajar di salah satu madrasah yaitu MAN Kota Sorong. Dan sekarang saya kesibukannya suka cover-cover salawat dan suka edit video juga. Oke, siap. Oke, kita bahas mungkin dari awal mula tuh kok tertarik untuk ikut-ikut sholawat, tilawah. Itu dari kapan? Jadi awal mula saya ikut kayak tilawah gitu, kayak terjun di dunia tilawah gitu maksudnya, iya, kakak. Iya. Itu dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. SMP kelas berapa tuh? SMP kelas, kalau tidak salah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Iya. Itu kok sudah mulai ya untuk belajar sedikit-sedikit lah. Kalau waktu kelas 1 SMP itu masih sekitar masih kayak cari-cari tahu itu barang itu apa. Masih sering dengar saja, masih dengar. Belum tes. Belum tes. Iya. Terus yang pertama kali kau belajar tuh apa? Mungkin maksudnya sebelum kan kau sudah kau sudah lewati itu lah toh? Iya. Mungkin dari teman-teman nih kalau mau mulai untuk memulai kayak gitu tuh harus apa yang disiapkan atau harus buat apa? Jadi kalau saya dulu tuh waktu SD. Iya. Waktu SD itu sudah ada memang guru ngaji yang khusus ajar-ajar kayak nada-nada gitu. Tapi masih kayak tartil, kayak masih baca-baca biasa. Belum kayak tilawah gitu kan. Beda kan tartil sama tilawah. Nah, pas waktu kelas 1 SMP itu baru pertama dengar itu ada guru SMP, dia mengaji di musola. Pada saat sholat zuhur itu kan saya selalu azan di musola toh. Pada saat sebelum saya masuk kan ada guru dia ngaji, terus dia ngajinya itu kayak beda, kayak saya baru dengar. Terus saya dengar sampai waktu sholat zuhur datang, saya dengar habis waktu sholat zuhur datang itu langsung gurunya berhenti mengaji. Sudah habis sholat zuhur langsung saya punya pak guru itu, namanya Pak Basri. Sekarang juga masih mengajar di SMP Alamin. Saya tanya bilang, Pak Guru, itu tadi Pak Guru mengaji apa? Terus saya tanya, terus Pak Guru bilang, itu tilawah. Oh, itu tilawah itu apa Pak Guru? Sudah Pak Guru jelaskan, jadi tilawah itu kayak nanti ada berbagai macam lagu. Terus ngajinya itu lebih lambat, maka dia punya tajwid lebih jelas. Sama istilahnya kita mengaji tuh penghayatan. Iya. Karena ada nadanya juga banyak, tidak cuma satu nada kan. Kalau tartil kan kayak nada muzamil, nada mamatoha itu kan cuma satu. Kalau tilawah banyak nadanya, ada nada bayati lah, nahawan lah, ros, sika dan lain-lain gitu. Iya. Seperti itu. Jadi saya terinspirasi pertama kali itu sama Pak Guru. Sama Pak Guru yang sebelum sholat tuh saya dengar baru pertama kali saya tertarik dari situ. Jadi yang pertama kali kau belajarnya itu apa? Yang pertama itu kan ada nada-nadanya tadi kau bilang. Iya. Jadi yang pertama kali saya belajar itu pertama kan waktu kelas 1 SMP kan cuma mau dengar-dengar saja tuh. Iya. Terus Pak Guru ajar saya namanya juga pemula dari awal. Terus trik-triknya tuh mulai dari pernapasan perut, terus suara perut, suara tenggorokan,
dan tajwid juga. Dan pada saat naik kelas 2 SMP nih, itu ada salah satu guru saya di kompleks. Kebetulan juga waktu itu ada mau ikut lomba azan. Lomba saya paling pertama itu waktu selama saya sepanjang hidup lah, lomba paling pertama. Pertama kalinya lah. Pertama kali saya ikut lomba itu lomba azan. Itu kebetulan yang ngajar saya itu guru staza di kompleks. Sudah guru staza dia jelaskan, dan situ mulai terbentuk ini suara. Karena setiap hari tuh berteriak terus di masjid tuh, azan. Akhirnya habis ikut lomba itu alhamdulillah juara 3 waktu masih anak-anak. Di Al-Azhar. Itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oh, jadi intinya tuh kita pelajari dok punya, tadi kau bilang pernapasan. Iya, pernapasan. Terus ada dok punya nada-nada. Iya. Tapi dengan belajar begitu kita harus sering latihan lagi. Supaya tahu, oh dok punya cara tuh begini. Iya, istilahnya konsisten lah. Iya, konsisten, iya. Betul. Ya, konsisten tuh lebih berat. Iya. Oke, terus kau punya ikut MTQ pertama itu dari kapan? Kalau saya ikut MTQ pertama tuh dari kelas 2 SMP juga. Jadi dari kelas 2 SMP 2 SMP. Habis lomba azan itu sekitaran 3 bulan ke 4 bulan tuh ada guru dari luar. Dia dari SMA kelas 2 SMA 2. Dia lagi cari orang nih. Lomba untuk ikut lomba bukan MTQ sih, tapi dia seperti MTQ, tapi namanya tuh Pentas Agama Islam. Itu sekarang sudah tidak ada lombanya, cuma tahun itu saja yang pada saat kok kelas 2 SMP. Iya, kelas 2 SMP cuma satu kali. Sudah guru itu dia cari, kebetulan berteman sama Pak Guru yang saya ketemu di musola ini. Iya. Dia kebetulan Pak Guru itu kan sudah ajar saya juga, ada basic lah sedikit-sedikit. Iya. Akhirnya yang Pak Guru dari yang cari saya ini, dia ke saya punya sekolah. Akhirnya dia tanya, yang nama Ferry Kadafi itu mana dia? Terus ya Pak Guru yang namanya Pak Basri, dia panggil saya. Terus datang ke kantor bilang, ada apa Pak Guru? Ini Pak Guru yang dari SMA 2 ini, namanya Pak Sulaiman. Dia bilang, nah ini ada lomba pentas pai tilawah, mau ikut tidak? Tingkat anak-anak. Terus cabang tilawah tingkat anak-anak nanti di Aceh. Terus saya ini dalam hati langsung pikir, itu apa? Karena memang kok belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Kayak Pak Guru itu apa? Bilang itu sudah kayak lomba-lomba saja. Iya Pak Guru. Tapi memang lomba mengaji kah Pak Guru? Baru Pak Guru bilang, iya lomba mengaji. Sudah pulang itu pikir-pikir dulu. Di kantor tuh iya saja. Jadi kok iya saja. Iya saya pas sampai rumah terus minta izin di orang tua tuh. Kok dalam hati nih, aduh apa lagi nih, setelah tahu apa-apa ini. Iya karena istilahnya masih anak-anak tuh. Iya. Belum tahu apa-apa lah, tiba-tiba langsung kayak berangkat gitu. Oh itu berangkat kemana? Berangkat ke Aceh. Aceh kan? Jadi kok punya, maksudnya pengalaman pertama untuk ikut MTQ itu di Aceh. Itu 2000 berapa itu, 16 kah 17 kah? Berarti jadi kok iya di yang pas di kantor itu. Terus minta izin di orang tua bilang coba panggil yang Pak Guru yang ajak gitu. Terus yang Pak Guru ajak datang ke rumah, sudah jelaskan gini. Akhirnya orang tua bilang, ya saja. Sudah. Kok di sana itu berapa lama? Di sana itu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Iya. Yang dampingin yang Pak Guru Pak Guru yang cari saya di sekolah ini. Terus untuk kok kan harus perlu latihan, itu pasti ada mentornya lagi atau? Yang latihan, yang ajar saya yang Pak Guru ini sudah. Oh jadi Pak Guru itu sudah yang sebagai kau punya mentor untuk ajar-ajar. Iya saya sebelum berangkat itu saya 1 minggu pulang balik ke rumahnya BTN Malanruang, Malandu Arteri. Setiap hari itu habis asar, pergi habis asar, terus pulang habis maghrib. Itu saya kalau mau diingat-ingat tuh sejarah tuh paling menyakitkan sekali. Maksudnya kan kau punya pengalaman pertama tuh. Iya. Terus itu juga butuh perjuangan juga karena Pace juga tuh agak tua tuh. Kayaknya belum terlalu kayak setua lah. Iya. Terlalu tua sekali. Iya. Jadi itu juga waktu itu juga masih SMP belum dapat suruh kasih bawa motor segala macam. Jadi saya jalan kaki saja. Dari Beten ke Malano itu perjuangan dari asar tuh jalan kaki. Jadi setiap pulang sekolah kok ke sana latihan?
Iya, pulang sekolah ke sana latihan, pulang balik, pulang habis maghrib, dapat kejar anjing, dapat palak. Kau pengalaman mantap. Terus jadi dari situ kau punya pengalaman pertama, maksudnya apa? Do punya ada dapat juara atau? Kalau dari Aceh, alhamdulillah tidak. Karena memang belum rezeki. Iya, karena memang saya baru misalnya baru belajar nih, istilahnya baru 1-2% lah tahu, baru belajar tilawah, dia punya 1% saja, punya awal-awal. Iya. Langsung disuruh ke nasional itu rasanya langsung saya baru belajar nih langsung dapat suruh ke nasional ini gimana bro? Lawan semua ini sudah dari SD belajar. Jadi saya bilang sudah tak apa-apa dah, maksudnya latih mental. Bismillah aja toh. Ya. Jadi ku maksudnya kan dari setelah kau ikut lomba azan tadi yang kau bilang itu toh. Iya. Lomba azan dari situ langsung tiba-tiba, langsung dia naik tinggi. Langsung naik tinggi di Aceh nih. Kok berarti ini pengalaman selama kau di sana tuh, berarti selama 2 minggu tuh kompetisinya setiap ini atau? Itu nanti latihan lagi. Karena orang bilang latihan sebelum lomba tuh, sebelum tampil panggung nanti namanya latihan. Sudah baru itu juga saya juga istilahnya anak-anak tuh masih dijaga tuh sama pelatih. Iya. Apa-apa harus sama pelatih terus. Karena masih dapat dampingi. Iya, si SMP tuh. Iya. Kelas 2 lagi. Beda kalau SMA mau jalan kemana juga. Yang penting kau pulang aja, jadi pulang. Betul. Terus dari situ tuh apa lagi yang kau ikuti? Dari situ langsung habis. Dari pulang Aceh tuh langsung saya termotivasi langsung kayaknya nih saya harus lebih memperdalam saya punya ilmu ini karena sudah ada basic dari awal tuh. Kayaknya kalau sudah latihan dari awal harus konsisten ini sampai seterusnya. Akhirnya saya inisiatif cari guru. Jadi saya punya prinsip gini. Saya cari guru, kan guru-guru tilawah nih banyak nih. Iya. Saya cari guru terus saya ambil ilmu mereka, tapi kalau saya sudah merasa puas baru saya minta izin saya pindah guru lagi. Oh, jadi gitu. Kau mau memperdalam. Iya, memperdalam. Iya, karena pesan dari guru saya bilang, kau lebih banyak guru, kalau kau ilmu lebih banyak. Iya. Jadi kau itu berarti mohon maaf ya. Iya. Dia tiap guru tuh beda-beda nada atau bagaimana? Tiap guru pasti punya cara pembelajaran pasti beda-beda. Tapi saya mau tidak mau saya ikuti saja, ambil baiknya ya, buang yang buruk-buruknya. Iya, betul. Jadi tiap guru itu udah beda-beda untuk beda-beda cara penyampaiannya. Cara penyampaian, cara pengajarannya bagaimana. Tapi intinya itu sama. Intinya sama, kita bertilawah sama. Tilawah. Jadi dia juga ajar, dia punya basic-basic. Jadi tilawah itu sebenarnya bukan cuma hanya satu genre saja, tapi itu masing-masing guru itu sudah mempunyai variasi masing-masing. Kayak misalnya nada ini, dia punya variasi ini, nanti dia ajarkan ke orang lagi. Jadi itu ciri khas dari tilawah gitu. Tapi pada saat lomba yang dinilai itu yang nada aslinya. Oh gitu. Iya. Yang dari awalnya, tapi tinggal kita yang bagaimana kita campur variasi dari guru siapa. Tapi yang intinya tuh tilawah itu nada misalkan nada bayati. Nada bayati itu cuma ada satu nada. Toh? Tapi tingkatannya tuh banyak dan variasinya juga banyak. Tapi kalau kita lomba tetap kita pakai satu nada itu. Begitu. Oke. Setelah dari situ berarti kau sudah mulai cari-cari guru untuk perdalam lagi toh? Itu dari kelas berapa? Dari habis pulang dari Aceh itu dari kelas 2 SMP terus kelas 3 SMP. Pada saat naik 1 SMA nih baru saya vakum 1 tahun. Vakum 1 tahun ini dalam arti bagaimana? Vakum 1 tahun karena istilahnya wilayah baru nih ke SMA tuh masih berinteraksi lah, masih istilahnya kita masih ya kayak baru lah, kayak terjun di dunia SMA tuh bagaimana masih berinteraksi tuh. Sudah pas gini kelas akhir semester kelas 1 itu mau naik kelas 2 ada lomba lagi. Guru-guru sudah tahu saya punya basic lagi cari, dan akhirnya saya pertama ikut itu kasida lagi. Kasida. Itu sebenarnya saya tidak ada minat sih.
minat ikut. Tapi saya punya guru pernah bilang kalau jangan pernah takut mencoba dengan hal-hal yang baru. Makanya langsung saya bilang, oh iya kalau mereka bisa kenapa saya tidak bisa? Betul. Maka saya tes saja. Iya. Akhirnya tes. Tembus nasional Ambon, dapat juara harapan 3. Itu berarti dari kau punya MTQ yang pertama yang tadi kau bilang di Aceh. Iya. Terus kau bilang tadi kau masuk SMA, kau mulai maksudnya Vakum iya. Dalam artian kau menyesuaikan dengan lingkungan baru. Lingkungan baru. Jadi mulai dari kelas 2 langsung kau mulai diajak lagi. Mau masuk kelas 2 lah. Mulai diajak lagi. Kau mulai diajak. Iya. Terus berarti guru-guru sudah tahu nih. Mereka tahunya tuh dari atau kok yang menawarkan di guru-guru, saya bisa begini. Itu kebetulan ada guru-guru juga yang sudah tahu, ada juga saya yang menawarkan diri. Karena kebetulan waktu itu kan saya juga ikut lomba tuh tidak selamanya menang. Iya, maksudnya dalam artian tapi kan kau sudah berusaha toh. Iya. Ikut lombanya menang dan kalahnya itu sebenarnya kan kau sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Kalau memang belum rezeki ya sudah kita. Jadi langsung kau ikut yang di nasional. Yang tadi kau bilang apa tadi? Kasida itu iya langsung nasional. Berarti mohon maaf ya, dari Tilawah ke Kasida itu kan iya. Beda apa ya? Beda. Iya, beda. Jadi Kasida itu kan belum lagi kita belajar alatnya, main alatnya terus maksudnya terjun di kan tidak ada mengajinya. Istilahnya Kasida kan kita menyanyi kan. Nyanyi lagu-lagu Islami. Jadi itu rasanya dari bidang hobi tilawah nih, dari hobi tilawah langsung pindah ke Kasida tuh langsung kayak kenapa sudah tiba di sini kayak tidak masuk akal. tapi ada sih 11 tidak terlalu jauh sih dengan tilawah. Oh, udah ada. Ya. Ada cocok-cocoknya. Iya, ada cocok-cocoknya sedikit. Jadi kok tidak kaget, wah ini bagaimana nih? Dulu cuma yang kagetnya tuh karena baru belajar ini. Cuma karena mau coba-coba saja tuh akhirnya ya dengan coba-coba itu akhirnya bisa. Saya tadi yang kau juga bilang kau punya guru bilang apa? Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Hal yang baru. Iya. Kalau misalnya orang lain bisa, masa kita tidak bisa? Iya, betul. Selagi kita coba yang hal positif, gas. Iya, betul. Yang kau pikir nanti orang tindis toh. Oke. Nah, setelah dari situ dapat juara harapan berapa tadi? Harapan 3. Harapan 3. Dari nasional 30, itu nasional itu 34 provinsi. 34 provinsi. Iya. Kamu dapat harapan 3. Harapan 3. Setelah dari situ tuh berarti kau sudah mulai paham lah untuk dua bidang Iya, betul. Tilawah sama Kasida. Setelah itu tuh Kasida itu langsung ada lagi namanya lomba syiar anak negeri. Syiar anak negeri. Kebetulan itu saya yang pertama ikut di sapu sekolah Man model Kota Sorong. Itu juga dari kita punya inisiatif sendiri mau ikut. Kita ajukan ke guru-guru, kita mau ikut. Kita bilang, Pak, Bu, ini kita mau ikut lomba ini. Lomba apa itu nak? Namanya tuh lomba syiar anak negeri. Jadi itu nanti ada 5 orang, ada yang ceramah, ada yang mengaji, ada yang menyanyi, semua disatukan. 5 orang, tapi 5 orang dalam satu grup. Akhirnya kita bentuk grup, namanya grup Al-Furqon. Al-Furqon Voice. Al-Furqon dulu. Maksudnya yang di kau punya. Iya, yang sejarah pertamanya Al-Furqon. Kenapa kita pilih Al-Furqon? Karena kebetulan itu saya punya masjid yang baru direnovasi ini namanya Masjid Al-Furqon. Dan kita kebetulan syuting pertama di dalam masjid itu. Makanya kita kasih nama Al-Furqon. Masjid yang di sekolah itu ya? Iya. Di sekolah. Iya. Oh. Terus berarti dari situ kok mulai ikut yang tadi apa tadi? Syiar anak negeri. Syiar anak negeri. Metro TV. Yang diadakan oleh Kemenak yang adakan, tapi yang sponsor itu yang Metro TV. Yang publikasikan Metro TV. Iya. Berarti itu kapan? Itu 2019 sebelum puasa. Karena itu kebetulan masih offline tuh, belum pandemi. Karena kan acara syiar itu setiap bulan puasa setahun sekali. Iya. Jadi itu pas bulan puasa terus nanti tayangnya di
Studio Metro TV Jakarta. Cuman kemarin saya alhamdulillah cuma sampai di audisi Makassar. Sampai di Makassar. Iya, Makassar. Oh, itu yang setelah dari kau punya Ambon terus kau mulai ikut siar Iya. untuk siar anak apa? Siar anak negeri. Siar anak negeri. Itu sampai di Makassar, maksudnya bagaimana sampai Makassar? Oh, Sampai- seleksinya. Seleksinya kan itu pertama kan kita seleksi online, kita kirim video ke pusat. Terus nanti pusat yang tentukan kita nanti grup ini yang akan audisi di masing kota-kota ini untuk melaju lagi ke babak 15 besar di Jakarta sana. Untuk live langsung di Studio Metro TV. Dan 15 besar ini nanti menentukan siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Oh. Berarti dari situ setelah dari situ tuh apa lagi MTQ ada kegiatan lagi yang kau ikut untuk basic yang kau sudah pelajari nih? Basic yang saya pelajari Maksudnya- habis dari siar itu ya kebetulan ikut MTQ. Ada MTQ lagi karena ini karena saya ikut MTQ itu pertama dari MTQ tingkat MTQ yang diadakan oleh universitas itu saya sudah pernah ikut. Terus kalau Terkhususnya daerah Sorong atau dari Sorong saja, daerah Sorong? kadang dari Yayen Sorong yang adakan MTQ tingkat pelajar, UMS kemarin yang adakan juga MTQ tingkat pelajar. Itu saya ikut semua. Cuma ada yang menang juga, ada yang kalah juga. Kau ikut ini dalam mewakili sekolah atau Iya, mewakili sekolah. mewakili sekolah? Rata-rata yang kau ikuti semua ini, Yang MTQ iya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang kau ikuti ini rata-rata MTQ dari kau mewakili sekolah atau kau dari dari grup? Kalau waktu selama saya di MAN itu saya kalau ikut lomba selalu mewakili sekolah. Selalu Mewakili sekolah. Bawa nama MAN toh, MAN Kota Sorong. Teman Kota Sorong. Iya. Berarti MTQ yang kau bilang tadi kau ada sempat ikut MTQ apa? MTQ yang diadakan oleh universitas. Universitas. Iya, Berarti di kampus ini di kampus. UM Sorong. OMS Sorong, di Yayen. Iya, iya. Tapi sebenarnya yang penting kau tampil aja dulu Yang ya. penting tampil. Juaranya tuh mungkin belum rezeki atau bagaimana? Iya. Dari situ juga kebetulan pertama juga ikut MTQ dari situ. MTQ yang maksudnya cabang lain. Kayak cabang kan itu saya ikut dua kali ikut cabang Syaril Quran kan. Yang di UMS kalah, terus nanti yang di IAIN nih juara 1. Di UMS tuh kok apa? Tilawah. Saya Syaril Quran. Syaril Quran. Itu pada saat yang di MTQ itu kan tadi ku ada sempat bilang MTQ itu dia bukan hanya tilawah toh. Iya. Pas yang untuk Sorong ini berarti itu sudah banyak memang. Kalau di 4 di Sorong banyak tapi tidak terlalu banyak di nasional. Kayak misalkan kalau lomba kayak tingkat-tingkat universitas gitu. Kayak universitas yang buat lomba gitu palingan cuma ada lomba cabang tilawah, cabang tartil, cabang ceramah, terus yang saya bilang syarhil, fahmil, cuma itu aja. Cuma kalau pada saat lomba MTQ yang memang sudah diresmikan oleh lembaga Departemen Agama itu baru berbagai macam cabang semua ada di situ. Berarti itu banyak sekali. Banyak sekali. Wow. Terus yang setelah dari Makassar, kayaknya saya juga ada lihat di punya Instagram tuh kok sempat itu Ya. Apa? Siar anak negeri lagi. Ayo siar anak negeri lagi. Di tahun Tahun 2000 tahun lalu 2020 2020. pas waktu pandemi. Itu pas waktu pandemi. Iya. Jadi itu kan habis siar 2019 nih kan. Yang 3 orangnya itu kan waktu itu kan saya cuma 2 orang kelas 10. Kelas 3 orangnya kelas 2. Nah, pada saat 2020 kan mayoritas yang 3 orang ini yang kelas 2 tahun 2019 kemarin dia naik kelas 3 jadi sudah tidak bisa ikut. Oh, jadi ada batasannya. Iya, ada batasannya. Dan akhirnya 2020 jadi tinggal saya sama temanku yang 1 orang ini. Tapi temanku yang 1 orang ini dia pindah. Dia pindah di Makassar. Nah, akhirnya tinggal saya sendiri. Sudah habis itu Pak Guru dia ada Pak Guru dia bilang Ferry, Pak Guru minta tolong kau cari anak-anak yang berbakat supaya kita bisa membangkitkan nama Al-Furqon lagi nih. Terus sudah dari situ yang pada saat belum mulai lomba nih
saya tuh bingung mau cari siapa. Akhirnya saya kan OSIS toh. Jadi saya tahu, oh orang-orang semua sudah kenal saya ini. Sudah akhirnya saya keliling kelas. Keliling kelas baru saya bilang toh. Mereka bilang siapa-siapa yang mau ikut ini, terus jelaskan lomba ini tuh seperti begini. Jadi siaran negeri nanti begini 5 orang. Terus akhirnya tahun 2019 itu akhir tahun saya baru dapat 2 orang. Itu kok baru dapat 2 orang. 2 orang, itu pun perempuan. Kok pilihnya kok seleksi? Saya langsung pilih. Jadi Belum ada seleksi, tidak ada seleksi. Mereka ajukan tangan, oke. Iya. Langsung pilih. 2 orang baru perempuan. Akhirnya 2020 itu kan ada MTQ Kota toh. Awal-awal bulan Februari kalau nggak salah. MTQ Kota. Ini siaran negeri yang Metro TV ini dilupakan dulu. Ikut MTQ Kota dulu. Jadi kamu fokus di MTQ Kota. Kota dulu. Akhirnya saya ikut lagi. Namanya cabang Syaril Quran. Itu kok grup lagi atau sendiri? Sendiri. Grup 3 orang. 3 orang. Jadi Syaril Quran itu ada yang ceramah, ada yang mengaji, ada yang mengartikan. Jadi saya bangkit lagi di grup Syaril. Saya mengajukan diri, Pak Guru saya ikut ini lagi. Sudah saya ikut, alhamdulillah kemarin juara 1 Kota Sorong, terus nanti akan mewakili lagi ke provinsi. Iya, nanti provinsi itu MTQ provinsi nanti yang melawan, kayak misalkan melawan berbagai kota di Papua Barat kayak Manokwari, Bintuni. Iya, nanti ke nasional lah gitu. Ke nasional ya. Terus dari abis MTQ kota itu saya juara 1. Nah dari situ langsung saya dapat temanku lagi 1. Kok dapat teman 1? Saya dapat teman lagi 1. Nah akhirnya teman yang 1 itu dia kan ikut Syaril juga tuh, tapi itu dia punya lawan. Sapu lawan tuh. Akhirnya saya lihat dia juga, kayaknya dia basic bagus nih. Saya lihat dia langsung. Pertama saya belum tawarkan dia toh. Iya belum, kok belum bicara. Karena takut gitu. Abisnya dia bisa katanya, sebab tuh tidak bisa lagi. Sudah. Akhirnya lupakan. Saya dapat adik kelas. Dia kelas 1 toh. Dia kelas 1, saya kelas 2. Saya laki-laki, saya dapat dia. Nah, sudah 4 orang nih. Jadi kurang 1. Nah, habis itu saya sama grup Syaril kan yang 3 orang ini, ada di antara salah satu mereka itu tes polisi. Padahal ini kita sudah juara 1 nih untuk mewakili Kota Sorong nanti di provinsi. Kita sudah juara 1 nih. Terus, nah disitu langsung kita, blank. Saya tanya siapa teman yang ceramah ini. Dia bilang, kita kan panggil kakak tuh, bilang, kakak ini kita cari siapa lagi nih? Kamu pusing ini. Satu tes polisi lagi. Sudah akhirnya kita ini dulu, lupakan dulu. Jadi kamu lupakan itu? Lupakan MTQ nanti sampai bulan berapa itu? Pas bulan Maret itu langsung ada seleksi siar 2020. Itu pun yang langsung dengar-dengar ada isu corona. Kita nekatkan diri ikut. Kamu sudah persiapkan dari sebelum, dari akhir tahun 2019. Iya, itu pun masih cari-cari orang, belum latihan, masih cari-cari orang. Terus sebelum libur kan 1 hari sebelum libur kan itu ini toh ada penyampaian di masjid, bukan penyampaian sih, kayak sholat saja. Sholat gini, habis sholat kan biasa saya bagian rohis toh, OSIS, habis sholat hitung kotak amal. Oh gitu. Jadi pas yang kok ketua OSIS atau anggota OSIS. Anggota OSIS. Iya, bagian rohis. Oke. Terus kebetulan situ langsung yang saya teman yang saya bilang saya tertarik dengan dia ini, yang saya lawan waktu MTQ Kota. Akhirnya dia mengajukan diri ke saya sendiri. Tanpa kau harus bilang ke dia. Jadi dia ngajukan diri. Langsung dia tanya, bilang, Ferry, siaran negeri itu apakah? Sudah jelaskan, jadi itu siaran negeri begini. Kau mau ikut kah? Bilang, iya ikut, gas. Akhirnya langsung kita gas 5 orang pas. Nah masuk di bulan Maret itu yang isu-isu corona, kita
latihan itu sekitar, oh sabar, sebelum corona itu kita masih sekolah toh. Masih sekolah itu sudah terbentuk lima peserta ini. Dan akhirnya kita latihan itu pulang-pulang sekolah. Kita kalau ada waktu istirahat kita ke masjid kumpul, latihan sisi materi, toh susun materi. Sudah sampai corona nih jalan, baru sudah hamin-hanya nih kita mau seharusnya kita syuting nih. Terpaksa guru-guru datang ke rumah masing-masing, minta izin ke orang tua. Sampai saya masih ingat itu, saya punya pak guru satu tuh sampai mengis di saya punya orang tua, bilang minta mohon sekali anaknya ini diizinkan 1 hari saja untuk syuting. Oh itu pas yang sudah pandemi kan? Pandemi baru orang tidak mau keluar ini. Karantina. Oh itu yang sudah panas-panasnya di sana itu. Betul. Masih ingat guru datang satu-satu. Kau punya orang-orang, kamu punya orang tua juga pasti pikiran itu. Iya, guru datang satu-satu. Akhirnya orang tua bilang iya saja. Sudah jalan 1 hari syuting. Habis itu selesai kumpul video. Terus kita dengar lagi secara anak negeri dimundurkan bulan Agustus. Dalam hati bilang, aduh, lama sekali. Lama sekali sudah. Situ lupakan sudah. Jadi kamu lupakan. Habis syuting langsung lupakan. Pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing sudah. Ada info dari Pak Guru. Pak Guru suruh, nah semuanya besok ke sekolah lagi ya. Itu bulan Mei kalau tidak salah. Nah, bilang kenapa Pak Guru? Kita syuting ulang karena ada kesalahan. Sudah kita syuting ulang lagi. Itu kapan? Itu bulan Mei. Dari bulan, kan kita syuting pertama bulan Maret. Maret ya. Terus kita syuting ulang lagi bulan Mei karena mau diubah tuh. Diubahnya tuh salah satunya kita pakai baju itu. Baju adat ya. Asli Papua. Khas Papua. Kita pakai itu syuting dan akhirnya. Oh jadi yang pertama kalian take ini belum pakai baju adat Papua? Iya, tapi syukur alhamdulillah belum dikirim juga. Oh belum dikirim ke Metro. Jadi kita masih ada sempat mengubah tuh. Akhirnya pas bulan Mei itu Pak Guru suruh ubah. Baru ada kendala lagi. Ada kendala teman satu dilarang keluar. Karena memang dia orang tuanya memang istilahnya jaga anaknya lah, sensitif sekali lah. Iya betul. Akhirnya Bu Guru mau tidak mau guru-guru harus bersikeras lagi datang ke rumahnya. Dia untuk jelaskan ya maksudnya. Iya. Bicara dengan punya orang tua baik-baik, niatnya bagaimana. Nah datang akhirnya sudah. Kita punya langsung dari Wakamat kesiswaan Man datang di rumahnya. Akhirnya orang tua izinkan. Itu langsung take lagi, kita take lagi. Take kedua ini langsung sudah tidak ada perubahan habis itu kan kita setahun di bulan Agustus. Masih ada Juni, Juli. Saya bilang teman, sudah. Dan bulan Juni, Juli ini manfaatkan waktu untuk cari saya punya tim Syahril lagi nih yang 1 orang. Yang tadi kau bilang daerah tes polisi. Untuk gantikan dia ini tuh, saya cari. Terus saya bilang saya punya teman-teman yang ceramah itu. Dia bilang, iya dia ini sudah tunggu saya dari saya ikut take itu dari bulan Maret, April, Mei itu dia sudah tanya saya, tapi saya bilang saya belum dapat. Akhirnya bulan Juni Juli itu saya bersikeras saya cari. Padahal ini saya punya teman sendiri yang disiar ini sambil yang saya bilang saya tertarik sama dia. Iya. Dia dulu saya punya lawan pada saat lomba di kota dan akhirnya lari ke provinsi jadi teman dari satu grup. Maksudnya untuk yang tadi kau bilang yang 1 orang yang dia tes polisi terus kau ajak yang tadi satu lagi yang dari kau punya lawan itu? Tidak apa-apa kan? Maksudnya kan kau juara 1 di kota Sorong dengan tim 3 orang yang ini nih. Yeah. Nanti kalau ke provinsi dengan yang jadi salah satu dari saya punya lawan itu sambil. Tidak apa-apa kan? Jadi begini ceritanya Kak, itu yang penting tuh kita informasinya jelas toh.
Kita minta izin di ketua LPTQ, minta izin di pengurusnya, jadi kita punya ada perubahan begini. Nah terus saya punya teman ini yang dulunya saya pelawan ini, dia minta izin di teman grupnya, baru dapat teman grup bilang iya saja. Ya sudah, kalau kamu iya saja juga iya saja. Jadi ya, tapi yang pelawan ini kan dia sudah gugur toh? Ya? Dia sudah gugur, tidak dapat juara juga waktu itu. Akhirnya ya dia tahu kan rezekinya, saya tarik dia saja. Iya. Jadi kan kok juga niatnya kan bukan untuk yang ini toh, untuk niatnya baik toh. Jadi kita mengganti posisi saja. Iya. Karena yang satunya nih dia ada lagi tes polisi dan tidak bisa. Daripada kita tidak ikut lomba sudah juara 1 untuk mewakili Kota Sorong lagi. Masa tidak ikut? Jadi setelah yang untuk yang di kota tadi yang juara 1 itu dia mulai duluan yang untuk ke provinsi atau yang siaran anak negeri yang duluan? MTQ duluan. MTQ kota duluan. MTQ kota duluan. Baru habis itu pas bulan Maret baru ada audisi siar yang online. Tuh. Oh jadi yang MTQ ini bulan Februari. Iya. Kan sampai di Juli yang kau bilang tadi kau ada cari. Iya, Juni itu yang saya cari 1 itu yang bimbang. Satu lagi. Jadi kamu berangkatnya kapan itu? Berangkat yang MTQ itu? Iya. Itu MTQ itu yang ada sedikit bentrok dengan saya ikut siaran negeri di bulan Agustus itu. Nah, takutnya kok takutnya dia bersamaan. Iya. Itu langsung saya kendalanya di situ, Kakak. Jadi kok korbankan salah satu nih? Iya, dalam hati itu kayaknya saya harus korbankan salah satu. Dalam pikiran terus itu kayaknya saya harus korbankan salah satu nih. Kok saya tarik ikut 1, aduh gimana? Berada teman lagi 1 tuh. Jadi mau tidak mau ya tinggal ceramah ini. Jadi dia sendiri yang maksudnya kamu sudah diskusi toh maksudnya. Tapi alhamdulillah kemarin Allah memang kasih kita memang rezeki di 6 besar siaran negeri itu. Nah, akhirnya kita bisa punya akhirnya kita bisa ikut MTQ lagi. Itu istirahat cuma 1 hari, pulang di rumah 1 hari, terus besoknya langsung kembali di hotel ikut MTQ. Yang tadi yang kau bilang atau 6 besar. Tunggu. Yang 6 besar ini yang mana nih? Siaran negeri. Ya, siaran negeri langsung kau sudah selesai nih. Selesai siaran negeri langsung kau istirahat 1 hari. 1 hari langsung, besoknya langsung kau ikut MTQ lagi, MTQ provinsi. Berarti kau ajak orang yang tadi temanku sama-sama di siar itu. Iya. Sudah akhirnya kita bertiga lagi. Kamu 3 itu sudah itu. Iya. Tinggal langsung. Yang MTQ ada juara. Ya MTQ provinsi alhamdulillah juara 1. Nanti mewakili lagi ke Padang kemarin MTQ nasional. Yang kemarin ini? Iya. Itu yang nasional di Padang. Nasional? Iya. Kalau yang provinsi ini berarti kamu lawannya tuh untuk yang khusus provinsi. Provinsi Papua Barat kayak Manokwari, Bentuni, Fakfak. Itu juara 1 ya? Iya. Dari Kota Sorong. Khususnya di mana itu? Iya. Tapi bukan bawa nama sekolah. Kalau kita sudah di provinsi kita bawa nama kota. Jadi Kota Sorong. Kota kecamatan. Kayak misalkan Sorong Selatan, Sorong Utara. Oh gitu. Iya. Kita bawa. Kalau kota kan kita bawa nama-nama sekolah waktu itu tuh. Oh iya, jadi intinya kalau kota kamu bawa nama sekolah. Nama sekolah sekaligus kayak Sorong Manoi apa. Jadi kalau sudah ke provinsi berarti dia mewakili nama kayak nama-nama kota. Nama kalau saya nasional langsung Papua Barat. Provinsi. Iya, provinsi. Mantap. Jadi yang tadi aku bilang ke Padang tuh ya. Itu selang berapa lama dari yang provinsi punya nih? Yang di Padang itu yang pas pulang itu kan dari Siar itu kan 12 September kah? Iya 12 September. 12 September. Iya itu selesainya 12 September. Dari tanggal 2 September ke dari akhir bulan Agustus tanggal 31 itu mulainya. Karena tanggal 29 ini sudah habis dari Siar nih toh. Tanggal 28 tanggal 29 sudah pulang di rumah. Tanggal 30 pergi lagi di hotel ikut MTQ. Karena waktu itu juga MTQ Sorong, MTQ provinsi kemarin kan masih virtual toh. Masih online juga. Sebenarnya di Sorong Selatan tapi karena pandemi jadi di online kan lagi. Jadi di kota masing-masing ya? Iya di kota masing-masing. Makanya dari situ kita ada sedikit bimbang karena
Dan Kau sempat untuk mau kasih tinggalin gitu? Iya. Atau Saya malah berpikir begini kakak. Kalau misalnya saya ikut syiar, terus tunggu sampai grand final. Sedangkan acaranya syiar ini sampai 12 September. Terus nanti kalau saya ikut sampai grand final, terus MTQ-nya bagaimana? Itu yang saya paling... itu dalam pikiran itu bertabrakan sekali. Ya Allah, ini bagaimana ini? Sudah akhirnya... Nah yang pada saat kan itu yang syiar itu kan dari 119 kemarin 199 madrasah yang ikut di seluruh Indonesia, hanya 12 madrasah yang terpilih untuk ikut siaran anak negeri. Hanya 12 grup. 12. Dan termasuk dari Kota Sorong, Al Furqan Voice. Jadi langsung mereka seleksi lagi sampai juara 1 2 3. Juara 1 2 3. Iya. Oh. Kalau misalnya kemarin kalau kau lolos grand final berarti MTQ hangus. nanti hangus. Iya, mau tidak mau diganti. Padahal sudah latihan dari lama itu. Dari bulan Februari dari MTQ Kota itu kita sudah siapkan materi. Dan akhirnya memang Allah memang dalam hati memang Allah memang paling adil sudah. Maksudnya sudah ada jalannya masing-masing. Iya. Mungkin berarti saya sempat berpikir mungkin rezeki saya bukan di syiar. Alhamdulillah saya punya rezeki di MTQ provinsi juara 1. Iya. Yang kau sempat berpikir, aduh ini MTQ kayaknya saya harus korbankan. Iya. Oke. Dan kebetulan MTQ kemarin kan tidak online itu langsung offline. Iya. Tampil tapi tetap kayak jaga jarak begitu. Itu kan masih panas-panasnya juga tuh pandemi. Tahun kemarin. Agustus September. November. Itu karena latihan lagi 1 bulan persiapan nasional. Dan 1 bulan. Berarti kau sudah dapat pengalaman lumayan lah. Ya, alhamdulillah tahun kemarin lumayan tuh. Tahun kemarin. Untuk tahun ini? Kalau tahun ini belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Jadi yang terakhir yang kau ikutin? Terakhir nih Padang. Iya. Itu yang nasional punya? Iya. Itu prestasi terakhir di akhir tahun. Prestasi yang lumayan lah. Sampai pikir bertabrakan ini kalau saya tidak ikut nih bagaimana coba. Masalahnya 2 tahun sekali. Kapan lagi? Oh itu 2 tahun sekali? 2 tahun sekali. MTQ itu 2 tahun sekali. Jadi nanti 2022 lagi. Tahun depan. Pas puasa ya? Maksudnya kalau insya Allah sudah new normal berarti pas puasa? Pas puasa. Oh jadi MTQ itu dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali pas. Itu awal puasa tuh? Itu kadang juga pertengahan bulan. Kadang juga akhir bulan. Kadang juga awal bulan juga ada. Oh, jadi tergantung dari Kementerian Agama saja. Oke. Kau punya harapan ke depannya apa nih? Maksudnya harapan ke depannya apa? Kalau saya harapan ke depan, ini karena saya sudah kelas 3, jadi mau tidak mau harus terjun di dunia baru lagi. Jadi kau harus bukan tinggalkan ya? Iya, istilahnya bukan tinggalkan, kita lebih mengenali dunia baru seperti kuliah, apa pekerjaan, apa dan lain-lain. Iya. Itu karena dari SMP kayak itu kan kau juga butuh penyesuaian. Jadi mungkin kau mau apa? Maksudnya apa yang kau mau target di tahun ini berarti tidak bisa lagi ya? Tahun ini saya tidak bisa. Saya lebih utamakan kan dulu kan saya yang cari ilmu, sekarang saya yang kasih ilmu lagi di siapa adik-adik. Jadi kau sudah mulai kasih ajar dorang. Ajar adik di tingkat. Ya, kan sekarang ini juga ada mau ikut siaran anak negeri lagi. Makanya saya sekarang kau yang bina? Saya yang bina dorang lagi. Istilahnya mentor. Maksudnya kau sudah ada pengalaman. Iya. Lumayan kita bagi-bagi sedikit juga. Sharing lah. Ya sharing di adik-adik dorang. Maksudnya kalau saya ikut, Pak Guru bilang, kau suka ada luar saja. Iya. Sudah juara banyak. Kok pada adik belum nih? Lagi. Suka ada luar saja. Jadi terus dipakai lagi. Oh masa expired harus diperpanjang ini tuh. Oke. Mungkin itu saja kapan ini. Saya juga ada lihat kau punya
kok ada buat akun kok kreator ya maksudnya Ya. di YouTube kok juga ada sering-sering. Kalau Sempat kan YouTube, kita juga iya, kan sama-sama untuk di Murotal Sorong tuh. iya, Terus dari situ juga Hasan bilang, "Boy, ini juga kok Ferry juga ini dia sering buat video di YouTube." Terus saya cek-cek apa itu kok senang senang aja tuh. Kalau saya sih lebih senang di hobi saja sih, karena Hobi ya? kayak sering ngevlog. Karena kan saya lebih senang kayak ngevlog pengalaman gitu toh. Iya. Kayak kemarin kan di MTQ kemarin saya sering ngevlog juga. Jadi kok liput lah, kok kegiatan Iya, sehari-hari untuk kegiatan. gini. Iya, supaya yang nonton tuh termotivasi gitu. Iya. Oh jadi MTQ itu kalau orang yang ikut MTQ itu seperti gini. Iya. Betul. Jadi dong keseharian Iya. oh gini. Iya betul. Oke. Terus saya juga lihat kau punya media Instagram, TikTok. Selain kau story banget. Ada yang Aduh itu kebetulan sekali tuh. TikTok mungkin sekarang di mata-mata dulu di mata-mata orang Iya. TikTok kan orang yang joget-joget tidak jelas. Betul. Cuma kan sekarang ya sudah ada ternyata tuh banyak hal-hal yang positif juga di dalam. Toh. Iya betul. Kenapa kok bisa masuk ke platform TikTok? Jadi saya main TikTok itu karena cuma kayak apa? Misalnya saya lihat di Instagram itu, kenapa ini orang banyak nyaga TikTok? Terus tutorial orang semua kenapa lari di TikTok? Kayak misalkan bahkan juga ada yang ceramah di TikTok juga ada. Bahkan juga ada ustadz juga yang main TikTok. Iya, maksudnya iya betul sih. Jadi platform itu tuh bukan hanya untuk orang-orang ini, jadi semua kalangan. Jadi semua kalangan semua digabungkan sih, jadi bukan hanya joget-joget. Makanya itu saya termotivasi gitu, coba saya tes upload saja gitu. Cuma kayak upload saja, yang mau lihat tuh terserah ntar mau lihat gitu. Iya. Oke. Ada satu video lagi yang Niko punya tuh. Iya. Itu yang kamu bisa cek nanti, taruh deskripsi lah, ada punya. Nama TikTok apa? Nama TikTok sekarang Ferry Kadafi ya. Ferry Kadafi. Oke. Ada satu video yang viral tuh. Itu yang salawat. Cover salawat. Ya itu kebetulan cuma kayak nyanyi saja. Maksudnya tujuannya itu tujuannya bukan untuk kayak viral apa, cuma nyanyi terus untuk langsung upload. Terus upload kebetulan video banyak, jadi saya upload saya supaya nanti kalau sudah hapus di HP itu mau cari lagi di TikTok bisa di download lagi. Di TikTok tuh kalau download dia kompres filenya lagi tidak ada. Kalau Instagram kan dia kalau TikTok tidak tuh. Download. Maksudnya jadi file aslinya yang kita download tuh? Iya, file aslinya. Yang salawat kayak bisa kah? Salawat yang mana nih yang Bismillah aja kah? Yang di TikTok tuh kan? Iya, yang di TikTok. Bisa. Tapi kalau pakai gitar apa kan? Apa kan? Orang tuh salawat tuh tidak perlu dia pakai gitar. Iya, cukup dengan suara saya itu sudah wah. Oke. Coba. Salawat yang mana nih yang Bismillah, yang viral ini kah? Iya, viral. Viral. Bismillahirrahmanirrahim la yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Masya Allah. Begitu ya. Ya, next kok bisa buat yang lebih ya. Maksudnya yang viral kok bisa buat lagi untuk upload. Insyaallah. Iya toh. Istilahnya lebih sering aktif saja. Mana kok Bu? Motivasi. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar tilawah. Iya, belajar tilawah. Mau bukan seperti kau, tapi mereka lebih untuk mau belajar. Iya, bagaimana? Jadi versi dari Ferry. Jadi motivasi dari saya, kamu tuh anak-anak muda jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru, itu saja.
Jadi masalah mau kau tidak ada bakat di bidang itu, kamu kau tidak ada, misalnya tidak ada apa, tidak ada bakat lah gitu. Tidak ada passion sih. Iya, tidak ada passion di situ. Jangan pernah takut. Kenapa kalau orang bisa, tuh tidak bisa? Selagi itu peluang besar, kenapa kita tidak mau mencoba? Iya. Jadi gitu. Jadi saya itu begini. Saya melihat orang, kalau memang orang itu dia motivasi sekali, terus dia punya cara, misalkan kayak tilawat kan banyak tuh, kayak kori-kori internasional, ada yang sudah kori-kori yang sudah terkenal di luar sana. Itu saya ambil motivasi dari orang. Oh, kenapa dong bisa jadi seperti itu? Kenapa dong bisa sampai di sana? Itu sambil motivasi. Saya tidak perlu mundur hati sama kayak gitu. Itu yang penting kita ambil motivasi bagaimana kita belajar dari awal sampai nanti kalau Allah kasih kita rezeki, kita bisa sama seperti mereka. Iya. Dengan kau punya kerja keras yang di awal itu Iya. pasti ada apa? Misalnya kau akan petik kau punya hasil yang Iya, betul. kau sudah buat dari bawah itu. Jadi nanti kalau pada saat kita sudah berhasil, nanti kita akan ingat lagi, oh dulu nih saya mengidolakan seseorang ini, saya mengidolakan dia, akhirnya saya bisa seperti jadi kayak dia. Jadi itu enaknya gitu kalau kita termotivasi dengan orang dan kita ingin bersungguh-sungguh untuk belajar seperti yang orang itu punya, kita belajar saja, jangan untuk takut untuk saya tidak bisa nih, saya tidak bisa. Iya. Karena pasti dalam kita belajar, pasti latihan tuh pasti ada namanya rasa putus asa lah, rasa egois lah, itu Apalagi kalau wajar. misalnya pas Iya. latihan tuh baru Pas latihan. misalnya sudah ikut baru Habis itu langsung mau dapat begini tuh. ada rasa-rasa malas, saya setengah mau ikut lagi. Itu jangan. Yang penting tuh kalau kita konsisten pasti hasilnya juga Iya, insya Allah. bagus. Yang tadi juga aku bilang tuh sebagai apa ya? Sebagai acuan, maksudnya Iya. wis saya mau kayak Kayak mereka, mereka. caranya seperti kayak mereka tuh seperti apa. Iya. Ya, kita cari-cari tahu gitu ya. Iya, cerita. Jadi kita belajar dari awal. Intinya yang satu saja, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Siap. Karena kedepannya tuh pasti kalian akan terjun ke dunia hal yang baru. Iya. Apa yang kalian tidak lihat pasti akan kalian lihat. Jangan bermain di situ aja. Iya, jangan kita bermain di zona aman lah. Iya. Kita harus keluar dari zona aman. Kalau bisa cari zona yang ada duri-duri. Supaya dia lebih ekstrim. Itu lagi. Oke. Gimana mungkin kau promosikan kau Instagram kah? Ya. YouTube, TikTok. Oke, silakan. Halo kamu semua yang berada di Kota Sorong ini, Kota Sorong Bajingan, maupun di luar Kota Sorong juga. Kalian jangan lupa like dan komen dan subscribe channel Pemuda Kampung Salak. Yes, ya. Dan follow akun Instagram Pemuda Kampung Salak. Dan kalau saya punya, follow saja namanya Ferry Kadafi. Ke follow IG namanya Ferry Kadafi, terus YouTube-nya namanya FK Project, terus TikTok Ferry Kadafi, itu aja. Oke, siap. Nah, mungkin saya mau kasih ini sedikit apa? Bukan Sorong Kota Bajingan, Sorong Kota Bersama. Ya, betul, Sorong Kota Bersama. Sorong Kota Bersama. Atau bisa Sorong, kalau bisa kita kasih nama tuh Sorong Kota apa kayak gitu, pemuda-pemuda Muslim kayak gitu, Islamia kah? Iya. Sorong Kota Islamia. Kalau Sorong Kota Bajingan tuh taruh siapa yang bikin tuh cerita. Saya mau ajak dong orang tuh dulu sini. Kepikiran untuk buat itu, kenapa coba? Oke. Begini saya teman-teman. Terima kasih lagi. Ya, Sudah sama-sama. luangkan waktu untuk ya kita bicara sedikit, tapi 1 jam sedikit. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.